Annyeonghaseyo yorobun, jumpa lagi. Kali ini kita dalam pembahasan Munhwa wa Jongboh, yang kali ini kita telah sampai di bab 14. Kali ini temanya adalah tentang Doromyeong Juso. Jadi alamat ya, nama-nama jalan, alamat itu sistem yang digunakan Korea itu seperti apa. Ini dibahas di bab ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, ini dari judulnya Doromyeong Juso, street address ya, alamat jalan ya. Juso alamat, Doro itu jalan, Myeong itu nama, jadi alamat jalan. Ini beberapa kata yang mungkin belum paham. Ada Jijong Dweda, ditetapkan atau ditentukan. Gijun, standar atau ya standar. Kemudian ada Juso alamat. Jomca itu secara bertahap. Lalu Pyogi Hada itu menulis, mencatat. Wie, contoh di atas. Kemudian Danwi, satuan atau unit. Kemudian Kusong Dweda, itu terdiri dari. Kita masuk ke kalimatnya. Hangukesonen Doromyeong Jusorel Sayonghamnida. Hangukesonen di Korea, Sayonghamnida menggunakan Doromyeong Juso. Doromyeong Juso itu jadi menggunakan alamat berdasarkan jalan gitu loh. Jadi mereka alamatnya itu berdasarkan jalan. Doromyeong Jusoran Jijongdwin Doromyeong을 기준으로 주소를 묘기 하는 것을 말합니다. Doromyeong Jusoran, jadi yang disebut Doromyeong Juso, yang dimaksud atau yang disebut, yang dimaksud dari alamat berdasarkan jalan ini marhamnida kan membicarakan atau mengacu pada Pyogi Hanenggot, penulisan ya, tertulis, mengacu pada penulisan Pyogi Hanenggot, penulisan Juso alamat Gijunero, dengan berstandar atau berdasarkan gitu ya, di kita artinya berdasarkan Doromyeong, nama jalan Jijongdwin yang ditentukan. Jadi yang dimaksud si Doromyeong Juso itu apa? Itu adalah penamaan alamat berdasarkan atau penulisannya yang berdasarkan alamat yang mengacu pada si nama jalan yang sudah ditentukan. Lanjut, Doroi iremi gijuni gitemune Jusorel algi swipsemnida. Doroi iremi gijuni gitemune karena ya, karena gijuni berstandar atau berdasarkan Doroi irem nama jalan, Jusorel algi swipsemnida. Mudah algi mengetahui Juso, mengetahui alamat ya, karena berdasarkan nama jalan jadi mudah cari alamat, itu mudah. Kereso Doromyeong Jusoman isemyon wonanen gosel caca galsu isemnida. Kereso oleh karena itu Doromyeong Jusomyan isemyon, jika hanya mempunyai ya, atau jika hanya ada Juso alamat saja, alamat Doromyeong nama jalan, wonanen gosel caca galsu isemnida, bisa mencari tempat yang diinginkan. Jadi walaupun cuman punya Doromyeong nama jalan aja, bisa mencari tempat yang diinginkan atau alamat yang diinginkan. Selanjutnya, 위를 보면 알 수 있듯이 한국이 Doromyeong Juso는 영어와는 반대로 큰 단위부터 시작하며 점차 작은 단위로 적습니다.
Hiwi를 보면 jika melihat hiwi jika melihat contoh di atas alsu desip bisa diketahui 한국이 도로명 주소는 영어와는 반대로. 한국이 도로명 주소는 alamat di Korea 영어와는 반대로. Terbalik dengan Yongo bahasa Inggris ya, berbanding terbalik dengan bahasa Inggris. Kendanui buto sijak hayo dimulai danwi buto dari unit yang besar jomja bertahap jaken danwiro jok semnida ditulis ke jaken danwi ke unit yang kecil. Nah, yang dimaksud ini ada di buku. Ya, penulisannya itu berbalik dari bahasa Hangul, bahasa Korea sama Yongo bahasa Inggrisnya berkebalikan. Kalau nulis dari bahasa Korea itu pakai yang besar dulu. Seoul, Tekbyolsi, Jongnogu, Sajikro, ini dari yang besar dulu. Ini kan kota besarnya Seoul. Sedangkan kalau pakai bahasa Inggris, pakai yang kecil dulu, yaitu nomornya, nomor dulu, terus baru nama jalannya, baru Seoul yang terbesar di paling kanan. Yang dimaksud itu kebalikannya itu seperti itu. Selanjutnya 도로명 주소는 다음과 같이 구성됩니다. 도로명 주소는 alamat jalan dalam과 같이 구성됩니다. Terdiri dari berikut ya. Jadi kita penjelasannya ada di paragraf yang selanjutnya. Oke, pada paragraf ini ada hedang yang dimaksud hedang, ada juga di sini hedang hada, hedang hamnida itu yang bisa juga yang sesuai gitu juga sama. Kalau hedang yang dimaksud, kalau hedang hada yang sesuai. Wijihan yang berlokasi, kemudian nataneda itu menunjukkan. Berarti si ini kota, do itu provinsi. Hedang gonmuri wijihan si nadorel nata namnida menunjukkan do provinsi atau si kota. Hedang gonmuri wijihan tempat terletaknya atau tempat lokasinya hedang gonmul, gedung yang dimaksud. Jadi menunjukkan gedung yang dimaksud itu ada di kota atau di provinsi mana. Gedung yang dimaksud itu maksudnya kalau kita dapat alamat terus ada si do itu maksudnya itu. Wiesonen pada contoh di atas itu yang dimaksud di atas itu yang tadi ada di buku. Nanti saya tunjukkan. Tekbyolsiwa ulsan guangyoksinen gaye hedang hamnida ya, pada ini ya. Yang di atas ini kan Seoul, kemudian Ulsan ya, sudah sesuai dengan contoh. Jadi sudah sesuai pada contoh di atas Ulsan Guangyoksi atau dengan Seoul Tekbyolsi ya. Di sini sudah sesuai. Ini Seoul Tekbyolsi sama Ulsan Guangyoksi adalah di paling depan ya, paling depan karena dia posisinya sebagai unit tadi, unit kota itu maksudnya dia yang paling tinggi pada alamat tersebut. Lanjut, ini ada Hijongguyok, wilayah administrasi, kemudian ada Hawi itu tingkat bawahnya atau posisi rendahnya. Ini ada Sigungu ya, penjelasannya adalah Sinadoi Hawi Hengjongkuyokkel Natan Nemnida, menunjukkan. Jadi si Gungu itu menunjukkan Hawi Hengjongkuyok, jadi wilayah administrasi tingkat bawah dari si provinsi atau si kota atau do. Jadi tingkat bawahnya si sama do itu ada si Gungu.
Tekbyolsina Gwangyokshi Gyeonggu Gunagun ya. Tekbyolsi kota yang spesial atau kota yang istimewa, atau Gwangyokshi kota metropolitan Gyeonggu pada kasus pada kasusnya si metropolitan dan Tekbyolsi itu pakainya gu atau gun ya. Sedangkan pada pada kasusnya provinsi Gyeonggunen menggunakan si atau gun ya, menggunakan si atau gun jika yang di atasnya adalah do. Kalau Tekbyolsi atau Gwangyokshi pakainya gu atau gun. Wiyesonen pada contoh di atas Jongrogua Jungguga iye hengdangham nida. Jadi yang dimaksudkan pada contoh di atas itu tertulis pada si Jongro sama Junggu ini. Ini ada Junggu yang ada di Ulsan, kemudian Jongro ada di Seoul, pakainya gu. Tertulis seperti itu. Selanjutnya ini katanya ada Gubundwida. Ini karena sedikit karena yang lain ini adalah istilah-istilah ya. Istilah apa yang disebutkan di artikel ini, jadi ada mungkin kosakatanya sedikit. Gubundwida itu berbeda, terpisah atau dibedakan gitu ya. Ini yang selanjutnya adalah Doromyong, nama jalannya. Hedang Gonmuli Wijian Dorowe Iremen Natanem Nida, menunjukkan irem nama Doro jalan, Wijian tempat berletaknya atau tempat lokasinya, Hedang Gonmul gedung yang disebutkan atau yang dicari. Jadi tempat berlokasinya, jalannya itu di mana, nama jalannya apa. Ini Palcaro Isangil Gyeongwenen Dero Icaroeso Cilcaro Kajinen Roboda Joben Giren Gilo Gubudwim Nida. Jadi si jalan-jalan ini nama jalannya Doromyong Gubudwim Nida dibedakan menjadi ini 3 1 2 3. Jadi 3 klasifikasi ya. Ini yang pertama Deronen. Dero itu apa? Dero itu Palcaro Isang Il. Jadi jalan yang Palcaro Isang, lebih dari 8 lajur maaf. Jadi kalau ada jalan yang lebih dari 8 lajur itu namanya pakainya Dero ya. Dero kan jalan, D itu kan besar, jadi jalan besar gitu. Saya kalau ngartinya dulu seperti itu, D itu besar, oh berarti kalau Dero ini jalan besar. Kemudian kalau ada Ronen itu Icaroeso dari 2 lajur, Cilcaro Kaji sampai 7 lajur. Berarti kalau ada jalan yang 2 lajur sampai 7 lajur itu mereka disebutnya Ro. Kemudian Roboda Jobengil. Jadi jalan yang lebih kecil daripada lebih kecil dari 2 lajur ini Gilo ya, Gilo Gubundwim Nida. Jadi kalau yang lebih kecil dari Ro itu seumpama cuma 1 lajur itu aja, itu pakainya namanya Gil ya. Jadi di sini tadi tertulis enggak ya? Nah, kalau ini ada Ro di sini berarti ini 2 lajur sampai 7 lajur. Di sini ada Ro alamatnya. Seperti itu pengklasifikasiannya ya, membedakannya. Kalau Dero berarti yang 8 lajur ke atas, kalau yang sedang 2 sampai 7 itu namanya Ro. Kemudian kalau yang jalan kecil yang cuma 1 lajur karena di bawah 2 berarti namanya pakainya Gil. Kemudian Yerel Dero, misalnya ya ini contohnya Dalgu Boldero ya, ada Dalgu Boldero berarti jalan Dalgu Bolde. Kemudian Teheran Ro jalan Teheran gitu. Kemudian Sodam Gil jalan Sodam, jalan Dalgu Bolde. Dengi Isem Nida. Jadi pada misalnya ada ini Dalgu Boldero, Teheran Ro, kemudian Sodam Gil, ini contohnya. Wiyesonen
Sajikrowa Junggorowa iye hingtang hamnida. Pada contoh di atas disebutkan ini. Pada contoh yang dimaksud ini. Ini Jonggaro sama Sajikro. Sajikro yang ada di Seoul, kemudian yang ada di Ulsan Jonggaro. Selanjutnya ini paragraf terakhir. Ada dua kata, Hulsu angka ganjil, kemudian Caksu angka genap ya. Gonmul bonho, ini kita bahas nomor, bonho nomor, gonmul gedung nomor gedung. Hingtang gonmuri bonhoral natanem nida, menunjukkan nomor hingtang gonmul. Gedung yang dimaksud itu yang dicari itu, yang ada di alamat. Wincuk gonmulen hulsu, jadi bangunan yang ada di sebelah kiri, wincuk sebelah kiri, itu hulsu. Angkanya ganjil. Kemudian orencok gonmuren caksu. Berarti sebelah kanan, gedung yang ada di sebelah kanan pakainya caksu, angka genap. Pyosiham nida tertulis. Jadi ada jalan seumpama adep-adepan gedungnya. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu pakainya yang angka ganjil, kemudian yang di sebelah kanan pakainya angka genap. Seperti itu. Wiesonen pada contoh di atas. Nah, ini pada contoh di atas ini tertulis ini 345 sama 161. Ini adalah nomor gedungnya. Jadi kalau diurutkan ini nomor gedung, nama jalannya, kemudian kayak kota kabupaten mungkin. Kemudian Ulsan ini adalah kotanya, berarti ini bukan kabupaten, berarti kecamatan. Kemudian Ulsan adalah kayak kota administrasinya gitu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya pada bab 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.